Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di hari ini, di pertemuan yang kelima. Kita kemarin di pekan yang lalu alhamdulillah sudah membahas tentang alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda fi'il, di mana kita sudah mencapai bagian akhir ya. Bagian paragraf paling bawah ini. Ya. Kita baca ulang ya. Wa mimma taqaddama yatabayyanu lak anna alamatil fi'li. Jadi di situ dijelaskan bahwasannya penulis itu ya. Saya ulangi sebentar ini. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-muallifu ala salasati aqsamin. Jadi ya, setelah membaca penjelasannya yang terdahulu dari penulis ya, ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ciri-ciri dari fi'il ini ada 3 ala salasati aqsamin. Ya, yang pertama adalah ini qismun yakhtassu bidukhuli 'ala al-madhi. Itu ciri yang masuk hanya pada fi'il madhi. Ini ciri yang pertama dari fi'il. Apa itu? Wa huwa ta'ut ta'nisi as-sakinatu ya. Jadi ini as-sakinatu. Di sini ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Di mana ciri yang pertama adalah ta' ta'nis as-sakinah. Ini merupakan ciri fi'il yang pertama. Dia masuk pada apa? Fi'il madhi. Ta yang menunjukkan muannas, yang menunjukkan perempuan. Lalu yang kedua, wa qismun yakhtassu bidukhuli 'alal mudhari'i, yaitu ciri-ciri yang masuk hanya pada fi'il mudhari' saja. Apa itu? Wa huwa sinu wa saufa. Itu sin dan saufa. Lalu yang ketiga, wa qismun yashtariku bainahuma wa huwa qad. Itu ciri yang dapat masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Yashtariku bainahuma, dia bisa masuk ya, bisa masuk pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Apa itu? Itu qad sini. Ya. Nah, tapi di sini ada tambahan nih, adik sekali. Wa qad taraka alamata fi'il amri. Ini penulis di sini tidak menyebutkan, meninggalkan pembahasan mengenai tanda-tanda fi'il amr. Di mu'allif rahimahullah ini berhenti hanya sampai pada fi'il mudhari'. Padahal ya ini sebenarnya mazhab Kufah ini punya pandangan bahwa fi'il amr itu yang merupakan bagian dari fi'il mudhari'. Kalau mazhab Basrah itu menganggap fi'il amr itu ya sendiri, terpisah dari fi'il mudhari'. Mana sudah kita bahas bahasanya Ibnu Ajurrum ini, dia adalah ulama nahwu dari Kufah, yang dimana di sini mazhab Kufah itu menganggap fi'il amr itu ya merupakan bagian dari fi'il mudhari'. Sedangkan mazhab Basrah ini menganggap fi'il amr itu sendiri, berbeda dengan fi'il mudhari'. Sehingga di sini pensyarah, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, menambahkan bahwasanya muallif ini Ibnu Ajurrum maksudnya itu meninggalkan penjelasan tentang ciri fi'il amr. Wa hiya dalalatuhu 'ala at-talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati.
au nunat tauqiti. Di sini apa sih fi'il amr itu? Fi'il amr itu merupakan kata kerja yang menunjukkan mana ya, at-talab, yaitu permintaan atau tuntutan. Dan dia juga bisa menerima ya mukhatabah yang pertama, atau yang kedua adalah nun taukid. Jadi fi'il amr ini ciri-cirinya ya, dia merupakan kata kerja yang digunakan untuk menuntut sesuatu atau meminta sesuatu, di mana dia bisa menerima ya mukhatabah atau juga menerima nun taukid. Contohnya di sini ya, ada kum, artinya adalah berdirilah, uq'ud, duduklah, uktub, tulislah, unzur, lihatlah, perhatikanlah. Fa inna hadzal kalimati, maka kata-kata ini ya, fa inna hadhil kalimati al-arba'ah ya. Empat contoh ini, kum, uq'ud, uktub, unzur, itu dalatun, menunjukkan apa? Dalatun ala talabi husulil qiyami wal qu'udi wal kitabati wan nadri. Menuntut agar perbuatan yang disebutkan, yaitu berdiri, duduk, kemudian menulis dan melihat, itu dilakukan oleh orang yang diperintah. Jadi ini ya, itu dituntut. Kata ini menuntut agar perbuatan ini dilakukan oleh orang yang diperintah. Ya. Kemudian ma'a qabuliha ya al-mukhatabati fi nahwi qumi waq'udi atau ma'a qabuliha nun at-tawkidi fi nahwi uktubanna wanzuranna ila ma yanfa'uka. Dan seperti telah disebutkan di sini, kata-kata tadi, kata-kata kum, uq'ud, uktub, unzur, itu dapat menerima ya mukhatabah. Contohnya pada kalimat kumi, berdirilah. Nah ini objeknya adalah apa? Perempuan. Jadi yang diperintahkan berdiri itu perempuan. Jadi ditambahkan ya mukhatabah. Di kum, ini asalnya adalah kum ya, ditambah apa? Ya mukhatabah. Sehingga menjadi kumi. Kemudian uq'ud, duduklah. Kalau yang diperintah perempuan maka menjadi uq'ud tambah ya mukhatabah, jadi uq'udi. Atau yang kedua nih contoh untuk yang fi'il amr menerima nun taukid. Jadi huruf nun yang digunakan, jadi nun ini digunakan untuk mempertegas makna, memperjelas makna, menekankan, mentaukidkan. Uktubanna, tulislah dengan sebenar-benarnya. Kemudian unzuranna ila ma yanfa'uka, perhatikanlah dengan cermat, perhatikanlah benar-benar segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Nah ini merupakan ciri-ciri dari fi'il amar. Baik, mungkin ini ya untuk yang bab alamatul fi'li. Kita lanjutkan lagi. Ini asilahnya nanti mungkin dilatih sendiri saja. Ini cukup banyak tampaknya. Cukup banyak. Kita masuk ke al-harfu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harfu ini bab baru atau subbab baru, yaitu huruf. Qala Ibnu Ajrum mengatakan rahimahullah, wal harfu, adapun huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi huruf ini definisinya adalah kata
atau apa saja yang berupa kata yang dia tidak malayasluhu, tidak bisa dimasuki, atau gini, malayasluhu ma'ahu dalilul ismi, tidak pantas menerima dalilul ismi, tanda isim, tidak pantas menerima tanda isim, atau wala dalilul fi'li, tanda fi'il. Jadi huruf ini dia tidak bisa dimasuki oleh tanda isim maupun tanda fi'il. Ya. Wa aqulu, kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah mengatakan yatamayyazu al-harfu, ya, an akhwaihi al-ismi wal fi'li bi annahu la yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'i al-mutaqaddimati wala ghairuha alaihi. Jadi yang membedakan antara huruf, ya, dengan isim dan fi'il, yaitu bahwasanya huruf itulah yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'i al-mutaqaddimati. Huruf itu tidak menerima satupun dari berbagai ciri isim yang telah disebutkan sebelumnya. Wala ghairuha alaihi, dan yang selainnya juga tadi. Intinya itu. Ya, ini hanya mengulang saja pembahasan. Ini mempertegas apa yang didefinisikan oleh Ibnu Ad-Jurum. Intinya ciri yang dapat membedakan, ya, dengan huruf dan isim, yaitu, ya, huruf itu nggak bisa menerima ciri isim dan fi'il yang sebagaimana sudah disebutkan terdahulu. Ya. Kemudian kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'alil lati sabaqa bayanuha alaihi sama. Yang ini yang tadi ciri isim, yang ini juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il yang sudah disebutkan terdahulu. Wa mithaluhu, contohnya min, wa hal, wa lam. Jika contoh ini min, hal, lam, hadhil kalimatu as-salasu hurufun, ketika kata ini merupakan contoh dari huruf. Kenapa kok di situ ada contoh huruf? Di annaha la taqbalu al, karena, ya, min, hal, lam ini tidak bisa menerima al. Walat tanwina, dan dia juga tidak bisa menerima tanwin. Maka di sini dicontohkan wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi. Wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi. Dia tidak boleh menerima huruf khafat alaiha, pada kata-kata tadi ini nggak boleh atau tidak bisa menerima huruf jar atau khafat. Fala yasihu an taqula, nggak boleh Anda itu mengatakan almin, nggak ada. Wala an taqula minun, nggak ada. Jadi ini nggak boleh bisa, tidak bisa menerima al atau tidak bisa menerima tanwin di sini. Wala an taqula ilamin, ini kemasukan huruf apa? Khafat, ini nggak boleh juga. Wa kadzalika baqiyatul hurufi. Nah, demikian pula dengan huruf-huruf yang lainnya. Wa aidan la yasihu an tadkhula 'alaiha asin. Lafaz-lafaz isim, lafaz-lafaz huruf tadi juga tidak bisa dimasuki oleh huruf sin. Wala saufa juga tidak bisa. Wala ta'ut ta'nisi as-sakinatu,
dia tidak bisa juga menerima tak tanis as-sakinah. Wala qad, dia juga tidak bisa menerima qad. Wala ghairuha mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lu. Atau ya, ciri-ciri fi'il yang lainnya. Jadi tadi dia nggak bisa menerima ciri-ciri isim berupa al, tanwin ya. Atau juga tidak bisa menerima ciri-ciri apa? Fi'il, yaitu sin, saufa, tak tanis as-sakinah, ataupun qad. Atau ciri fi'il yang lainnya. Ya, sesederhana itu huruf ya. Penjelasannya cukup sederhana. Ya, kita lanjut saja. Tamrinnya nanti ini sendiri ya, dilatih sendiri. Kita baca matan, fokus mengejar matannya ini. Baik, ya kita masuk ke babul i'rab ya. Bab i'rab di sini ya, ini penjelasan mengenai i'rab. Kita baca dulu matannya di Ajurumiyahnya. Qala, di sini yang mengatakan adalah Ibnu Ajurrum ya, Ibnu Ajurrum. Babul i'rabi, bab i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab merupakan perubahan. Jadi taghyiru ini perubahan. Perubahan apa? Awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena ada perbedaan amil. Amil ini adalah penyebabnya. Jadi kenapa ada perbedaan ya? Karena ada sebabnya. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk pada kata tersebut. Nah, perubahan ini nanti ada dua. Yang pertama adalah lafdhon, ini secara lafad. Au taqdiron, yang kedua adalah secara takdir. Di perubahan ini nanti ada dua, yaitu perubahan secara lafad. Yang pertama, yang kedua adalah secara takdir. Ya, i'rab itu. Ya. Jadi kalau bahas tentang i'rab itu bicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kata dalam bahasa Arab, di mana perubahan itu ada sebabnya, ada penyebabnya, atau disebut dengan amil. Yang perubahannya ada dua, ada lafaz, ada takdir. Kemudian waqulu, pensyarah kitab mengatakan, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, al-i'rabu lahu ma'nayani. I'rab ini ada dua makna, dia memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyyun, yang pertama adalah makna secara lughawi, secara bahasa, secara etimologi. Wal akharu, yang makna yang kedua adalah istilahiyun, yaitu makna secara istilahi atau terminologi. Amma maknahu fil lughati fahuwa. Adapun makna secara bahasa, secara etimologi, apa itu? Yaitu al-izharu wal ibanatu. Al-izhar itu maknanya adalah menampakkan. Di sini menampakkan. Kalau al-ibanatu ini adalah menerangkan. Atau ya menerangkan, menjelaskan, menerangkan. Ini secara etimologi atau secara bahasa. Contohnya adalah taqulu, Anda mengatakan a'rabtu amma fi nafsi. Aku menjelaskan atau aku ya menyatakan isi hatiku. Aku menampakkan isi hatiku. Atau a'rabtu amma fi nafsi, aku menampakkan apa yang ada di dalam diriku. Di a'rab di sini artinya adalah menampakkan.
menjelaskan, menerangkan. Dan ya ini idzan aban tahu wa azhar tahu. Ya, intinya di sini aku menjelaskan, aku menampakkan, aku menerangkan. Ini menegaskan saja dari sini. Maksudnya Arab tu ini bermakna aban tahu wa azhar tahu. Ya, tamam ya. Yang kedua, wa amma ma'nahu fil istilahi fahuwa ma dzakarahu al-muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi ila akhir. Sedangkan kalau secara terminologi, secara istilah ini ya kata i'rab itu sebagaimana yang sudah disebutkan oleh muallif yaitu Ibnu Ajurrum, itu perubahan pada akhir kata. Ya sudah seperti itu. Ini penjelasan tentang i'rab secara istilah. Maksudnya gini, wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalim. Maksudnya perubahan akhir kata. Perubahannya maksudnya apa? Taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Jadi maksud dari perubahan tadi itu adalah perubahan ahwal atau kedudukan akhir kata. Perubahan apa? Keadaan atau ini keadaan atau kedudukan akhir kata. Wala yu'qalu ayyurada taghyiru nafsil awakhir. Wala yu'qalu ayyurada taghyiru nafsil awakhir. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru. Wa taghyirul ahwali awakhiril kalimati ibaratun an tahawuliha minar raf'i ila nasbi awil jarri. Haqiqatan aw hukman. Wa yakunu hadha tahawulu bisababi taghyiril awamili min amilin yaqtadi raf'a 'ala al-fa'iliyati aw nahwiha ila akhara yaqtadi nasba 'ala al-maf'uliyati aw nahwiha aw halum majarran. Jadi maksudnya tadi adalah perubahan pada akhir kata. Perubahannya itu perubahan keadaan. Ya, bukan berarti di sini huruf pada akhir kata tersebut yang berubah karena hurufnya memang tidak berubah. Yang berubah itu apanya? Jadi maksudnya hurufnya itu enggak berubah. Bukan berarti huruf akhir kata itu berubah. Ya. Hurufnya itu enggak berubah. Yang berubah itu adalah kedudukannya. Jadi wa taghyiru ahwali. Jadi ahwalnya, kedudukannya. Kedudukan akhir kalimatnya. Maksudnya ungkapan tadi atau kata tadi itu ya, keadaannya misalnya ya, dari rofa ila nasbi, dari aslinya rofa berubah menjadi apa? Nasab. Atau dari rofa berubah menjadi jar. Jadi secara hurufnya itu, maksudnya hurufnya itu tidak ada perubahan. Tapi yang berubah adalah kedudukannya. Jadi paham ya? Jadi perubahan ini ya, adalah perubahan kedudukan. Bukan perubahan huruf dalam hal ini konteksnya. Nah, perubahannya ini ada dua macam nih. Hakikatan, secara hakikat. Hukman, yang kedua adalah secara hukum. Kemudian wa yakunu hadza tahawuli bisababi taghyiril awamili. Perubahan ini disebabkan perbedaan-perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut, tergantung penyebabnya gitu. Perubahan terjadi tergantung penyebabnya, yaitu tergantung amilnya. Min amili yaqtadi raf'a 'ala al-fa'iliyati aw nahwiha. Jadi misalnya amil yang menyebabkan sebagai fa'il yang dia mengubah dari menjadi rafa.
kalau dia fa'il, amil yang menyebabkan dia menjadi suatu kata menjadi fa'il, maka kata tersebut menjadi rofa. Ya, atau juga misalnya ada amil yang menyebabkan dia sebagai ma'ful bih, sehingga dia menjadi nasab. Ini. Wahalum majarron dan seterusnya. Gitu. Tadinya rofa, tadinya ada amil yang menyebabkan dia jadi fa'il, maka dia dibaca rofa. Kemudian ada penyebab yang dia menjadikan maf'ul bih, maka dia menjadi nasab. Seperti itu, tergantung amilnya. Dia menyebabkan apa? Jadi apa? Jadi nasab, jadi rofa, atau jadi jar. Masalan, idza qulta hadara Muhammadun. Contohnya ketika Anda mengatakan Muhammad telah datang, telah hadir. Fa Muhammadun, adapun kata Muhammad ini marfu'un, dia merupakan kata yang dibaca rofa. Kenapa kok dia si Muhammad ini dibaca rofa? Li'annahu ma'mulun, karena dia dipengaruhi oleh amilnya. Ma'mulun li'amilin yaqtadi raf'a 'alal fa'iliyati. Dia dipengaruhi oleh amil yang mengubahnya menjadi rofa. Jadi Muhammad ini dipengaruhi oleh amil yang mengubah menjadi kedudukannya rofa. Kemudian wa hadza al-amilu huwa hadara. Amilnya itu siapa? Penyebabnya itu siapa? Yaitu fiil, ya. Fiil hadara ini, yang dia menyebabkan Muhammad ini dibaca rofa. Karena kan ini susunan fiil fa'il, ya. Jadi kalau ada kata kerja, pelakunya siapa begitu? Telah hadir. Siapa yang hadir? Muhammad. Nah, karena yang hadir Muhammad, si Muhammad ini, maka dibaca rofa, dimarfu'kan. Sebabnya apa? Sebabnya ada fiil hadara, kata kerja di sini. Ya. Kemudian fa'in kulta, apabila kalian mengatakan ra'aitu Muhammadan, aku melihat Muhammad. Ya, ini innya syartiyah. Jawabnya mana? Kalau dikasih tanda di ini syarat, ini jawabnya in syartiyah. Syaratnya ini, kemudian jawabnya ini taghayyar dan seterusnya. Fa in qulta ra'aitu Muhammadan, kalau kamu mengatakan saya melihat Muhammad, maka taghayyara, berubah, halu akhiri Muhammadin ilan nasbi. Atau hati kata Muhammad ini berubah menjadi nasab. Kenapa? Litaghayyuri, ini bacanya. Litaghayyuri. Tafa'ulan. Litaghayyuri, bacanya litaghayyuri. Litaghayyuril amili bi'amilin. Litaghayyuril amili bi'amilin akhara yaqtadin nasba. Bi'amilin akhara. Karena ada perubahan di situ. Ada perubahan, ya, yang menyebabkan dia menjadi nasab. Ada amil yang mengubahnya sehingga si Muhammad itu kedudukannya berubah menjadi nasab. Apa amilnya? Wahwa ra'aitu. Amilnya adalah si ra'aitu ini, yaitu fiil nih. Fiil, aku telah melihat. Ini fa'ilnya adalah saya, gitu kan. Tu ini, domir kata ganti ini. Tu ini fa'ilnya saya. Fiilnya adalah ro'a. Sambung dari ra'aitu. Gitu. Sehingga ini menjadi
menjadi objek. Si Muhammad ini menjadi objek, maka dia dibaca nasab. Karena amil ro'a itu di sini. Mana ro'a itu terdiri dari fi'il ro'a dan dhamir tu. Kata ganti orang pertama. Kemudian faidza qulta hazaitu, yani hazaitu bi Muhammadin. Ketika Anda mengatakan hazaitu itu gimana ya? Aku telah lewat di depan Muhammad. Aku telah lewat di depan Muhammad. Maksudnya begitu. Taghayyara halu akhirih ilal jarri. Maka di sini berubah kedudukannya si akhir huruf dari kata Muhammad ini menjadi jar. Kok bisa berubah? Apa yang menyebabkan dia berubah? Litaghayyuri al-amili bi'amilin al-ba'u. Karena ada perubahan amil yang masuk pada kata Muhammad, di mana amilnya itu menyebabkan dia dibaca majrur. Amilnya ini adalah ba. Jadi si ba ini penyebab kata Muhammad ini dibaca majrur. Gitu ya. Di amilnya kalau yang tadi Muhammadun itu hadoro fi'il. Kemudian yang nasab tadi dia amilnya adalah ro'a itu, sehingga dia menjadi objek. Yang ketiga ini amilnya adalah ba, ada huruf jar yang masuk pada isim Muhammad yang menyebabkan dia dibaca majrur. Kemudian wa idza ta'amalta fi hadhihi al-amthilati zahara 'alaka anna akhirakal wa idza ta'amalta fi hadhihi al-kalimati zahara 'alaka anna akhiral kalimati wa huwa ad-dallu min Muhammadin lam yataghayyar. Wa idza ta'ammata fi hadhihi al-amthilati zahara laka anna akhiral kalimati wa huwa ad-dallu min Muhammadin lam taghayyar. Kalau kita perhatikan contoh tadi, idza ta'ammata, kita merenungkan, memperhatikan contohnya tadi, kita dapat mengetahui bahwasannya zahara laka, tampak jelas padamu, anna akhiral kalimati, di akhir kata tadi, kata Muhammad, yaitu wahwa ad-dalu, huruf dal, itu lam yataghayyar, dia tidak berganti dengan yang lain. Kan hurufnya sama terus. Dalnya di Muhammadun, dalnya di Muhammadan, dalnya di Muhammadin, ini tetap saja dia. Dari sini wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha fa innaka tarahu marfu'an fil misalil awwali wa mansuban fil misalis tsani wa majruran fil misalis tsalisi. Karena yang berubah itu hanyalah keadaannya. Keadaan di sini tadi kedudukannya. Pada contoh yang pertama ya adalah marfu'. Pada contoh yang kedua ini dia mansub. Pada contoh yang ketiga dia majrur. Sudah. Wa hadha at-taghyiru fi halatir raf'i ila halatin nasbi. Perubahan apa? Dari rafa' ke nasab ila halatil jari ataupun ke jar wal i'rabu indal muallifi wa man dhaba madhhabahu. Jadi menurut penulis, menurut pandangan Ibnu Ajurrum dan orang yang sepemahaman dengan beliau ya, wa man dhaba madhhabahu, orang yang bermadhab sama dengan si muallif, wa man dhaba madhhabahu, orang yang punya aliran ya, lebih tepatnya madhab.
pandangan yang sama dengan penulis. Istilahkan dengan jadi perubahan tadi dari rofa ke nasab, rofa ke jar gitu ya. Ini adalah i'rab menurut mu'allif dan orang-orang yang punya pandangan sama dengan mu'allif, yaitu Ibnu Ajurri. Wa hadhil harakatu as-salasu, harakat yang 3 tadi, allati hiya raf'u wal nasbu wal jarru, ia alamatun wa amaratun 'ala al-i'rabi. Harakat-harakat tersebut itu merupakan alamatun, tanda, wa amaratun juga tanda. 'Ala al-i'rabi, dari i'rab. Jadi yang kelihatan ini adalah harokatnya yang kelihatan berubah. Hurufnya tadi dikatakan dia tetap, maka yang kelihatan berubah di sini adalah apa? Harokatnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa mithlul ismi fi dzalikal fi'lu al-mudhari'u fa law qulta yusafiru Ibrahimu wa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Baik, sampai sini yang merupakan di sini ya isim ya, serupa dengan isim itu dalam masalah i'rab, yaitu fi'il mudhari'. Contohnya di dalam kalimat yusafiru Ibrahimu, di mana fa yusafiru, kata yusafiru itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' yang marfu'un. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu au 'amilin yaqtadi jazmahu. Karena tidak ada amil yang membuat dia, yang memaksa dia menjadi nasab ataupun menjadi jazm. Jadi kata yusafiru ini adalah fi'il mudhari' marfu' karena dia tidak ada amil yang membuat menjadi nasab atau jazm. Baik. Ya. Kemudian bedakan ya dengan kalimat setelahnya di sini. Fa idza qulta la yusafira Ibrahimu. Kalau yang contoh kedua ini kita mengatakan ada contoh la yusafira, lan yusafira. Tidak melakukan perjalanan, tidak melakukan safar Ibrahim, atau Ibrahim tidak melakukan safar. Maka dikatakan di sini taghayyara, berubah. Apa yang berubah? Halu yusafir. Keadaan si yusafir. Keadaannya berubah. Minar raf'i ila nasbi, dari yang tadinya rafa menjadi apa? Nasab. Tadinya kan yusafiru, sekarang jadi yusafiru. Nah, ini. Kenapa kok dia berubah? Litaghayyuril 'amili akhira litaghayyuri litaghayyuril 'amili bi'amalin akhar. Bi'amalin akharin yaqtadi nasbahu. Litaghayyura ya litaghayyuril 'amili bi'amilin akharin yaqtadi nasbahu. Karena adanya perubahan amil yang masuk pada kata tadi, kata yusafir, yaitu amil nasab. Apa amil nasabnya? Wa huwa lan, dia adalah lan. Jadi karena adanya lan, maka yusafir yang tadinya dibaca yusafiru sekarang dibaca yusafiro. Baiknya ini. Kemudian faida qulta, ketika Anda mengatakan lam yusafir, sekarang mati, Ibrahimu, tidak melakukan perjalanan jauh. Siapa? Ibrahim. Atau Ibrahim tidak melakukan perjalanan jauh, tidak melakukan safar. Maka dikatakan di sini taghayyara halu yusafir minar raf'i awin nasbi ilal jazm. Yang tadinya dia rafa atau nasab, sekarang si yusafir ini menjadi jazm. Kenapa? Litaghayyuril 'amili bi'amilin akharin yaqtadi jazmahu wa huwa lam.
karena adanya amil yang masuk pada kata yusafir yang menyebabkan dia harus dibaca jazam, yaitu lam. Ini penyebab si fi'il mudhari' berubah. Yang tadinya rafa, kemudian ada amil nasab, jadi dibaca nasab, kemudian ada amil jazam, kemudian sehingga dia dibaca jazam. Lanjutkan. Wa alam anna hadza taghayyura yanqasimu ila qismaini. Perubahan ini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama lafzi, yang kedua takdiri. Lafzi secara lafaz maupun secara takdiri. Wa amma lafzi fa huwa ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un kama ra'aita fi harakati dali min Muhammad wa harakatir ra'i min yusafir. Jadi perubahan secara lafaz ini terjadi jika tidak ada penghalang, faktor-faktor penghalang yang menghalangi pengucapan harokat huruf akhir dari suatu kata. Sebagaimana contoh huruf dal pada kata Muhammad dan huruf ra pada kata yusafir. Ini mereka ya perubahannya kelihatan secara lafaz. Karena tidak ada sesuatu yang menghalangi pengucapan harokat pada huruf akhir dari kata Muhammad ataupun kata yusafir. Sehingga perubahannya apa? Tampak, kelihatan secara lafaz. Lalu yang kedua, wa amat takdiri. Yang takdiri atau yang diperkirakan. Fahuwa ma yamna'u minat talaffuzi bihi mani'un min ta'adzurin. Min ta'adzurin. Jadi ini ada beberapa. Min ta'adzurin satu, au istiqalin dua. Yang ketiga adalah au munasabatin. Kalau perubahan secara takdir ini, perubahannya itu tidak terlihat seperti perubahan yang terjadi pada perubahan secara lafaz tadi, secara lafzi. Karena apa? Pengucapan harokat huruf terakhir ini terhalang adanya beberapa faktor. Yang pertama adanya ta'adzur. Jadi i'rab itu nggak bisa kelihatan selamanya. Ada ta'adzur, ada sesuatu, ada uzur. Kemudian ada istisqal, berat diucapkan. Jadi orang Arab itu berat mengucapkannya. Yang terakhir adalah munasabah, yaitu menyesuaikan dengan harokat yang cocok. Kita selesaikan bacanya dulu, penjelasannya mungkin besok ya. Taqulu yad'u al-fata wal qadi wal gulami. Contohnya adalah kata yad'u fata qadi gulami. Fayad'u itu kata yad'u itu marfu'un ya. Dia adalah rafa li tajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Karena belum dimasukin oleh amil nasab dan amil jazam. Kemudian wal fata, kata fata ini marfu'un ya, likaunihi fa'ilan, karena dia adalah kedudukannya fa'il. Wal qadi wa gulami, qadi dan gulami marfu'ani, dia keduanya adalah marfu', li'annahuma ma'tufani, karena keduanya adalah ma'tuf alal fa'ilil marfu'i. Dia mengikuti apa? Diatafkan ya, disambungkan kepada fa'il yang marfu', yaitu fata. Walakin ad-dhammatu la tadharu fi awakhir hadhihi al-kalimati lita'adzuriha fil fata wa thiqaliha fi yad'u wa fil qadi wa li ajli munasabati ya'il mutakallimi fi gulami fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhir al-kalimati mana'a min zuhuriha at-ta'adzuri aw istiqali aw ishtighali al-mahalli bi harakatil munasabati.
Adapun untuk harokat dhammah yang tidak tampak, pada akhir kata-kata tersebut karena faktor ta'adzur, pada kata fata, istiqol ini contohnya pada kata yad'u, al-qadi, kemudian munasabah dengan ya mukhatabah, ini adalah pada kata gulam. Dengan demikian, dhammah pada akhir kata-kata tersebut, fatakunu dhammatu itu dikatakan apa? Muqaddaratan, bersifat muqaddarah atau diperkirakan, dianggap ada pada akhir kata tersebut karena ada ta'adzur, thiqal atau istighal al-mahalli bi harakatil munasabati, karena dia disesuaikan, ya, sibuk dengan penyesuaian harokat. Ya. Mungkin itu dulu yang kita bisa baca sampai kesempatan hari ini, insyaallah besok dilanjutkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.